Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi terkait manajemen berbasis sekolah yang beranggotakan Dahlia Silvi Umihanik, Ivana Rikoh, saya sendiri, Muasaroh, dan Umu Fajriyati. Oke, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama adalah desentralisasi pendidikan. Konsep desentralisasi pendidikan, pengaturan, perimbangan kewenangan antara pusat dan daerah merupakan konsekuensi logis dari Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2001. Desentralisasi pendidikan akan mendorong terciptanya kemandirian dan rasa percaya yang tinggi pemerintah daerah yang pada gilirannya mereka akan berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerahnya sendiri. Persaingan yang sehat dan kerjasama antar daerah diharapkan akan terus tumbuh dalam suasana keterbukaan komunikasi antar daerah yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah karakteristik desentralisasi perencanaan. Yang pertama, unit perencanaan yang lebih rendah mempunyai wewenang untuk memformulasikan targetnya sendiri termasuk penentuan strategi untuk mencapai target tersebut dengan mengacu pada pembangunan nasional. Yang kedua, unit perencanaan yang lebih rendah diberi wewenang dan kekuasaan yang mobilisasi sumber-sumber lainnya dan kekuasaan untuk melakukan realokasi sumber-sumber yang telah diberikan kepada mereka sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah. Yang ketiga, unit perencanaan yang lebih rendah turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan unit yang lebih tinggi, yaitu pusat, di mana posisi unit yang lebih rendah bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai mitra dari unit pusat. Selanjutnya adalah tujuan desentralisasi. Yang pertama, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan masalah-masalah kecil tingkat lokal. Yang kedua, meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Yang ketiga, menyusun program-program ekonomi pada tingkat yang lebih realistik. Yang keempat, melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya sendiri. Kemudian yang kelima adalah membina kesatuan nasional. Selanjutnya adalah peran DSSD. DSSD merupakan Capacity Building for Decentralized Social Service Delivery Project. Nah, DSDD ini menerapkan dalam konteks implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal nyata implikasinya terhadap kebijakan di sektor pendidikan, khususnya pendidikan dasar yaitu SD dan SMP atau SLTP. Nah, perannya dari DSDD itu sendiri yang pertama adalah technical assistance, lokakarya dan program untuk mendukung daerah, sekolah-sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan manajemen pendidikan, khususnya perencanaan, penganggaran, alokasi dana, dan penggunaannya. Kemudian manajemen keuangan dan pelaporan. Yang kedua, membantu daerah. Nah, daerah ini bisa kabupaten atau kota secara lebih spesifik dalam mempersiapkan anggaran sektor pendidikan di tingkat kabupaten secara terintegrasi dan pengalokasian dana sektor pendidikan di tingkat kabupaten ke sekolah-sekolah. Yang ketiga, membantu sekolah-sekolah percontohan dalam mempersiapkan anggaran sekolah secara terintegrasi, penggunaan dana secara fleksibel, transparan, serta sistem pelaporan dan monitoring secara terintegrasi. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan pada otonomi daerah. Pada Undang-Undang Nomor 5 Pasal 2 Tahun 1974 mengatur tentang titik berat otonomi itu diletakkan pada daerah tingkat 2 yang pelaksanaannya diatur dengan pemerintah.
Tujuan otonomi daerah itu sendiri adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ternyata ada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang justru itu mampu mendukung pengembangan otonomi daerah karena beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu pemerintah pusat cenderung menerapkan keseragaman tindakan dan pengaturan bagi daerah-daerah atas dasar uniformitas. Yang kedua, pemerintah pusat bertindak sebagai pemrakarsa sedangkan daerah bertindak sebagai fasilitator. Dan yang ketiga, pembagian wewenangan pemerintah pusat dan daerah dikaitkan dengan sistem pengarahan urusan rumah tangga. Dan yang keempat, adanya batasan tugas mengenai pembantuan itu sendiri. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai MBS. Apa sih itu manajemen berbasis sekolah? Jadi, manajemen berbasis sekolah adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari suatu desentralisasi dalam bidang pendidikan yang pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik, sehingga berpotensi untuk peningkatan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu di sekolah. Nah, selain itu, MBS juga dapat diartikan sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan oleh sekolah secara mandiri dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Jadi, implementasi manajemen berbasis sekolah memiliki tujuan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Jadi, peningkatan mutu pendidikan itu dapat melalui yang pertama kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Dan yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik manajemen berbasis sekolah. Nah, karakteristik MBS yang diperlukan atau perlu dimiliki oleh sekolah yang ingin sukses dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, output. Jadi output yang diharapkan atau kinerja sekolah atau prestasi sekolah yang diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Yang kedua, itu ada proses pendidikan yang meliputi efektivitas PBM tinggi, kemudian kepemimpinan sekolah yang kuat, pengelolaan yang efektif tenaga kependidikan, sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, sekolah memiliki kemandirian, partisipasi warga sekolah dan masyarakat, sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen, sekolah memiliki kemauan untuk berubah, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Sekolah memiliki akuntabilitas, sekolah memiliki sustanabilitas. Yang ketiga itu ada input. Input pendidikan itu meliputi kebijakan mutu, sumber daya yang tersedia dan lengkap, memiliki harapan prestasi yang tinggi, fokus pada pelanggan, khususnya itu peserta didik. Nah, jadi karakteristik MBS tersebut itu dapat dirinci dalam kegiatan-kegiatan yang jelas, seperti guru diberi kebebasan untuk aktif dan kreatif dalam menentukan strategi pembelajaran, memilih sumber, memilih media
belajar, mengelola kelas, dan mengevaluasi. Nah, aktivitas dan kreativitas guru dapat terwujud apabila tercipta iklim kerja sekolah yang kondusif dan tepat dengan tujuan kegiatan. Pembahasan selanjutnya mengenai kerangka kerja dalam manajemen berbasis sekolah. Dalam kerangka kerja MBS ini terdapat dua pokok utama. Yang pertama yaitu kebebasan dalam pengelolaan sumber daya, dan tentunya ada pokok pertanggungjawaban atau accountability. Dalam pengelolaan sumber daya, sekolah memiliki kewenangan atau fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Seperti contoh pada administrasi atau pengelolaan keuangan. Sekolah dapat mengatur keuangan sesuai dengan kebutuhan atau skala prioritas sekolah tersebut. Kemudian untuk poin kedua yaitu poin pertanggungjawaban atau accountability. Nah, selain diberikan kebebasan, tentunya sekolah juga dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Jadi pertanggungjawabannya harus jelas, baik itu kepada masyarakat atau orang tua wali, dan kepada pemerintah. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dan jika mungkin bisa dipaparkan langsung kepada masyarakat atau pemerintah tentunya. Masih seputar kerangka kerja manajemen berbasis sekolah. Nah, kerangka kerja MPS ini bertujuan untuk melihat kemampuan sekolah dalam mengelola semua sumber daya yang ada di sekolah tersebut dan mempertanggungjawabkannya. Berikut ini ada beberapa aspek-aspek dasar yang diberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelolanya. Yang pertama yaitu aspek dana. Sekolah diberikan dana berdasarkan kebutuhan dan diberikan wewenang pengelolaan dana tersebut atau mencari tambahan untuk kekurangan dana. Untuk kedua, yaitu aspek kurikulum. Pada kegiatannya tetap berpegang pada kurikulum nasional, tetapi ada kewenangan untuk memutuskan cara apa yang dipakai, misalnya penambahan jam pelajaran atau pengubahan jadwal. Dan juga diberikan kewenangan untuk pemberdayaan mulok sebagai kebutuhan sekolah. Untuk ketiga yaitu aspek ketenaga kerjaan. Pada aspek ketenagaan, tidak ada kewenangan untuk merekrut dan memecat tenaga, tetapi dilibatkan dalam menetapkan tenaga dan menilai kinerja. Untuk pengembangan profesionalisme, untuk semua orang yang terlibat dalam pendidikan seperti jajaran Kandep dan Dinas, kepala sekolah, guru, pengurus BP3, dan tokoh masyarakat. Poin selanjutnya yaitu peran serta masyarakat. BP3 atau masyarakat bukan hanya terlibat dalam pengadaan dana, tetapi juga berhak untuk membantu dalam teknis edukatif. Misalnya contoh membantu mencari guru atau menjadi guru pengganti, serta membicarakan kinerja guru dengan siswa. Poin pentingnya, keterlibatan pemerintah tetap diperlukan untuk menentukan kurikulum, penilaian, dan pemantauan kinerja sekolah secara keseluruhan. Demikian itu tadi pemaparan materi mengenai manajemen berbasis sekolah dari kelompok 2. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua, bisa bertanya melalui forum diskusi yang telah disediakan di Elita. Terima kasih.